Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG PAI Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nela Sufa, mahasiswa PPG LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Nomor induk mahasiswa 240 311 72139, sekaligus guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD 1 Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Pada video uji kinerja kali ini, saya akan membawakan materi kelas 6 semester 2, yaitu mengamalkan puasa sunnah dengan submateri makna dan jenis puasa sunnah. Materi tersebut saya terapkan metode pembelajaran problem based learning. Seperti apakah videonya? Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk sekolah? Sinten? Kenapa Mas Raffi? Sakit. Kita doakan semoga Mas Raffi lekas sembuh ya, supaya bisa sekolah lagi. Ya, sekarang pelajaran kita hari ini apa? PAI. Kita mulai pelajarannya dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa, Mas Alif. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita pembiasaan dulu. Kita ngaji dulu ya. Kemarin kelas 6 bab 6 menghafalkan surat apa? Surat Al-A'la. Baik, sekarang kita hafalkan surat Al-A'la bersama-sama. Dimulai ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atin
dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kalian masih hafal semuanya. Diingat-ingat terus ya, tiap hari dibaca supaya hafalannya tidak hilang, tidak lupa. Baik, sekarang Bu Mila absen dulu ya. Mbak Tina, yang keras ya Mbak. Mbak Aisyah, Mbak Akifah Naila, Mbak Alena, Mbak Alisa, Mbak Cika, Mas Fakihatul, Mas Gilang, Mbak Maharani, Mas Akhtar, Mas Fahrizi, Mas Rafa Rizki, Mas Yufar, Mas Rafa Fadli, Mbak Saskia, Mbak Tesha, Mbak Isti, Mas Raffi tidak hadir. Oh iya, sakit ya. Mas Alif, alhamdulillah. Sekarang kita mulai pelajarannya. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat terus. Sarapannya enak kan tadi? Dah. Sesudah di absen, sekarang kita mulai pelajaran pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai puasa sunnah. Sebelum kita masuk ke puasa sunnah, kemarin beberapa minggu yang lalu ya, kita membahas bab apa? Tentang lingkungan hidup. Ada lingkungan abiotik, ada lingkungan biotik. Tugas kalian sebagai manusia di muka bumi ini adalah untuk, iya pinter Mas Wari, menjaga lingkungan. Contohnya dengan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak buang sembarangan. 3R. Apa itu 3R Mbak Cika? Reuse, recycle ya, itu diamalkan. Terus kalau buang sampah, sampahnya dipilah dulu. Plastik dipisah, yang tidak bisa diuraikan ya, namanya anorganik. Untuk yang bisa diuraikan namanya organik juga dipisah. Yang organik nanti bisa langsung jadi pupuk, bisa dimanfaatkan jadi tanah. Kalau anorganik nanti diolah lagi, didaur ulang lagi, nanti bisa jadi sepatu, apa-apa pokoknya gitu ya. Sekarang kita ke bab selanjutnya, yaitu mengamalkan puasa sunnah. Sebelum kita masuk puasa sunnah, beberapa minggu lalu kita kan sudah beridul fitri. Sebelum beridul fitri kita melaksanakan apa? Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Puasa
Ramadan hukumnya wajib. Sekarang kita bahas puasa sunnah. Puasa sunnah. Nah, nanti sebelum pelajaran puasa sunnah kita buka itu, nanti kita manfaatnya apa? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar nanti kalian tuh bisa tahu puasa sunnah itu apa, bedanya apa dengan puasa wajib. Oke? Yang kedua, kalian bisa mengetahui jenis-jenis puasa sunnah. Oh, ibu itu kok puasa ini itu termasuk puasa apa ya? Nanti kita tahu termasuk jenis-jenis puasa sunnah apa saja. Yang ketiga, kalian tahu hikmahnya, tahu manfaatnya. Puasa sunnah itu hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Apakah bermanfaat untuk kita atau tidak? Itu ya. Nah, sekarang lihat video. Makna puasa sunnah. Puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ashabu'am yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan berdasarkan anjuran syariat tanpa diwajibkan. Pertama, puasa Syawal, yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Kedua, puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Ketiga, puasa Arafah, berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum Idul Adha. Keempat, puasa Asyura, puasa yang dilakukan tanggal 10 Muharram, Tahun Baru Islam. Kelima, puasa Syaban, puasa yang dilakukan pada bulan Syaban. Keenam, puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan, hari yang terang bulan pada malam harinya. Ketujuh, puasa Daud, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa yang sering dilakukan Nabi Daud alaihi salam. Kedelapan, puasa Tasua, yaitu puasa 9 Muharram dengan tujuan mengiringi puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Tata cara puasa sunnah. Pelaksanaan puasa sunnah sama seperti puasa bulan Ramadan. Perbedaannya hanya terletak pada niatnya saja. Hikmah puasa sunnah. Nah, sudah paham? Ya. Kita lihat ke depan dulu. Jadi, hukum puasa itu ada beberapa hukum. Kalau yang Ramadan kemarin puasa, hukumnya apa? Wajib. Kalau yang kita bahas itu puasa sunnah. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah, puasa haram. Puasa haram itu biasanya puasa di hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Tambahannya puasa di hari tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang sering ini. Oke. Kalau puasa wajib Ramadan, puasa qadha, puasa haji dan umroh. Nanti kalau haji ada pelanggaran, nanti ada puasa haji dan umroh. Selanjutnya adalah puasa nazar. Sekarang yang hari ini kita bahas adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ada, ini kecil kan? Kita lihat di sini. Salah satunya puasa sunnah. Yang pertama kita baca sama-sama. Puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Misalnya hari ini
Hari ini hari apa? Sabtu. Sabtu kita puasa. Besok tidak berpuasa. Dilanjutkan hari Senin berpuasa. Seperti itu seterusnya. Selanjutnya yang kedua yaitu puasa Tasu'a. Tulisannya Tasua tapi bacanya Tasu'a dan Asyura. Seperti tadi di video ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a. Yang biasa itu puasa Asyura itu tanggal 10 di bulan Muharram, dan Tasu'a adalah puasa di tanggal yang ke-9. Jadi puasa di bulan Muharram itu Tasu'a dan Asyura. Selanjutnya puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Tanggal 1 Syawal boleh enggak berpuasa? Enggak, karena masuknya nanti hukumnya haram. Selanjutnya ada puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa pertengahan bulan. Biasanya tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan. Jadi kalian kalau ingin puasa pertengahan bulan Ayyamul Bid bisa diperhatikan, lihat kalender. Kalendernya dilihat tanggal Islamnya 12, 13, 14 atau 15. 3 hari biasanya. Selanjutnya adalah puasa apa ini? Senin Kamis. Berarti besok hari Senin berpuasa. Selasa tidak, Rabu tidak, lanjut hari Kamis. Seperti itu seterusnya. Kemudian puasa Arafah, yaitu puasa pada hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan haji. Jadi sebelum Idul Adha tanggal 9 Dzulhijjah kalian disunahkan untuk berpuasa Arafah. Selanjutnya yaitu puasa Sya'ban di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan sebelum bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, sebelum bulan Ramadan. Untuk lebih memudahkan kalian mengingat, ada lagu untuk mengingatkan kalian tentang macam-macam puasa. Iya, macam-macam puasa. Bisa sholawat Allahul Kafi? Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadna Kafi, Wajadna Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Marilah kita mengenal macam-macam puasa sunnah. Puasa tanggal 10 Muharram itu namanya puasa Asyura. 6 hari puasa Syawal itu namanya puasa Syawal. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu namanya puasa Arafah. Puasa di hari Senin dan Kamis itu namanya puasa Senin Kamis. Puasa selang-seling pergantian hari itu namanya puasa Nabi Daud. Untuk puasa yang lain bisa kalian rangkai sendiri lagunya. Oke, siap? Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bagus. Sekarang Bu Mela punya tugas untuk kalian, punya LKPD. Nanti di sini ada pertanyaan. Silakan kalian jawab per kelompok. Sudah ada nama kelompoknya? Belum. Yuk, silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan satu-satu. Ambil bebas nggih. Ya, ini kelompok biru yang depan.
Ya. Mbak Alena kelompok merah. Mas Rafa kelompok apa Mas Rafa? Biru, hijau. Ya. Mbak Naila kelompok kuning ya. Sudah ada nama kelompoknya ya? Kelompoknya Mbak Cika biru. Kelompoknya Mas Ahtar merah. Kelompoknya Mas Yufar hijau. Kelompoknya Mas Alif kuning ya. Sekarang kita kerjakan, kalian mengerjakan LKPD. Nanti ada pertanyaan di situ, silahkan ditulis, dirembuk, dimusyawarahkan bersama teman-temannya satu kelompok. Oke? Terbang. Sampun. Kok pasarong? Bikin semua dekat sini. Ini gitu. Oke nih. Oh. Ini bukan Mbak, kita. Ini loh. Ayo bangun. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Oh, kelompok biru sudah? Oke, kelompok mana lagi? Hijau sudah. Kelompok kuning ya, kelompok kuning sudah. Hadapkan ke sini Mbak, kelompok kuning. Gini. Kelompok tadi yang sudah siapa duluan? Kelompok biru ya. Pinter. Yuk, siapa yang maju ke depan semua, presentasi ke depan. Iya, maju semua yuk. Yang keras nggih, yang lain mendengarkan ya, yang lain mendengarkan. Ya. Puasa sunnah yaitu puasa yang tidak diwajibkan tapi boleh dilakukan bagi yang melakukan puasa sunnah, maka akan menambah pahala dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang pertanyaan kedua. Contoh puasa sunnah. Contoh puasa sunnah. Keras. Puasa Syawal. Contoh puasa sunnah yang pernah dilakukan adalah puasa Syawal. Dari hasil diskusi kelompok biru, apakah ada yang ditanyakan? Apa? Siapa yang mau tanya tadi? Nggak ada? Apa? Ya, apa boleh puasa Syawal? Apakah boleh puasa Syawal dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, Mbak Cika? Tidak boleh karena diharamkan. Karena 1 Syawal itu kita bertepatan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok biru. Terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok sini? Nah, kelompok sini tadi sudah ada perbedaannya puasa sunnah dan puasa wajib. Benar? Nggak ada pertanyaan? Nah, tepuk tangan untuk kelompok hijau. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Nah, tepuk tangan untuk kelompok kuning. Ini komplit sekali dari kelompok merah. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Tepuk semangat. Semangat.
saking semangatnya. Senang ya membahas tentang puasa sunnah ya. Bagi yang belum pernah berpuasa sunnah, sesudah ini bisa sebentar lagi, apalagi sebentar lagi ini nanti masuk bulan Dzulhijjah. Nah, masuk bulan Dzulhijjah berarti kita bisa melaksanakan puasa Arafah. Betul, puasa Arafah. Tanggal berapa puasa Arafah? 9 Dzulhijjah. Oke, jadi sunnah itu dilaksanakan. Kalau puasa sunnah kalian melaksanakan puasa itu mendapat pahala. Kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Bedanya dengan puasa wajib, kalau puasa wajib harus dilakukan. Kalau sakit ketika puasa wajib, sakit, apa yang kalian lakukan? Sakit, akhirnya nggak bisa berpuasa, maka puasanya harus diganti di lain hari. Ada pertanyaan tentang puasa sunnah? Tidak ada. Nah, ini ada permainan tentang puasa. Nanti 5 orang maju ke depan, perwakilan dari kelompok. Oke, perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan 1 orang. Berarti 5 orang, nanti satu kelompok ada 2. Waktu-waktu diperbolehkan puasa yang mana? Ulangi pelan-pelan. Iya. Iya. Betul? Betul. Tepuk tangan. Lanjut. Selanjutnya Mas Gilang. Mas Gilang, dipegang pelan. Ayo dibaca sama-sama. Sunnah puasa. Iya. Ayo Mas Pin, Mas. Jatuh sini, mundur sedikit. Ayo. Iya, betul. Selanjutnya Mbak Istri. Mbak pegang. Yuk baca bareng-bareng. Perbuatan yang dapat merusak puasa. Iya, betul. Tinggal 1 ya, nggak bisa milih, guys. Baca bareng-bareng yuk. Iya, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Yang mana, Mbak Is? Iya. Iya, tepuk tangan. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang kalian kerjakan soal-soal dari Bu Guru. Dikerjakan yuk, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba kita bahas sedikit ya, sambil dijawab sama-sama. Puasa yang hukumnya tidak wajib dilaksanakan, tapi sangat dianjurkan. Yang mana? Puasa sunnah. Berikut adalah puasa yang merupakan contoh puasa sunnah. Yang mana? Yang bukan contoh puasa sunnah. Puasa karena nazar itu wajib hukumnya. Yang ketiga, puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah, ya betul, pinter. 4, salah satu hikmah melaksanakan puasa sunnah: menggugurkan dosa besar, menunda datangnya penyakit, melatih diri untuk lebih disiplin dan sabar, menambah kekayaan. Jawabannya mana? C, yaitu melatih diri untuk lebih sabar. Selain itu juga menambah ketakwaan kita kepada, terus menutupi ibadah. Misalnya ibadah kita kurang, oh sudah sholat tapi sholatnya kurang khusyuk, nanti pahalanya bisa ditambah dengan kita melaksanakan puasa sunnah. Selanjutnya, waktu yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah: 1, Syawal, karena hari raya haram hukumnya untuk berpuasa. Untuk yang B, puasa yang dilakukan pada saat umat Islam melakukan ibadah haji. Puasa Arafah. Jawab bareng-bareng. 2, puasa yang dilakukan dengan cara sehari puasa dan sehari berbuka. Sudah dapat membedakan antara yang benar dan salah. Mumayyiz. 4, kehendak di dalam hati untuk melakukan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Niat. Yang kelima, puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Puasa Muharram. Mudah nggih? Mudah. Ada pertanyaan? Jadi intinya puasa sunnah itu adalah puasa yang dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Jadi apabila kalian meninggalkan puasa sunnah, berdosa apa tidak? Tidak. Tapi kalau kalian melaksanakan puasa sunnah, mendapatkan pahala yang lebih besar. Coba sebutkan kelompok sini. Puasa sunnah apa saja? 2. Puasa Senin Kamis sama puasa Daud. Ayo yang kompak. Puasa apa? Senin Kamis dan puasa Daud. Kelompok hijau, contoh siapa saja puasa sunnah? Puasa Asyura dan puasa Syawal. Puasa Asyura dan puasa Syawal. Ingat, puasa Syawal itu sesudah Idul Fitri, ya? Kelompok merah, puasa apa? Sya'ban dan Arafah. Kelompok biru, puasa Ayyamul Bid dan puasa Senin Kamis. Hikmahnya, Mas Rafa, ya coba. Hikmah puasa sunnah apa tadi, Mas Rafa? Apa Mas Yufan? Hikmah puasa sunnah tadi apa? Melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, menambah ketakwaan, ya, menjaga kesehatan. Bisa? Nah, habis ini melaksanakan, ya. Insya Allah, semoga kita bisa menambah amal ibadah kita dan menambah pundi-pundi pahala untuk bekal kita di akhirat kelak. Baik, pelajaran kali ini kiranya sudah cukup. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita praktekkan. Sebelum kita tutup pelajaran pagi ini, kita tutup dengan membaca tasbih. Subhanallah
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.